Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita bahas tema minggu ketiga, bertetangga itu asyik, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tema minggu keempat pada bulan keluarga tahun 2020, yaitu toleransi berbuah sukacita. Salah satu ciri murid Kristus adalah hidup dengan penuh Roh Kudus, penuh dengan sukacita dan dalam kasih. Seperti telah kita bahas pada pertemuan pertama, untuk bisa menerima keberagaman, kita perlu toleransi. Pada pertemuan kedua, dengan menyadari siapa sesama kita, maka hidup kita lebih harmonis. Sehingga pada pertemuan ketiga, hidup berkomunitas menjadi lebih asyik. Akhirnya, kita pun sadar, toleransi akan berbuah sukacita, yang akan kita bahas pada pertemuan keempat ini. Sebagai orang Kristen, kita diminta untuk selalu membawa kabar sukacita Injil. Tentunya dengan memberikan kesaksian sukacita dalam hidup kita sehari-hari. Kita juga diminta untuk melalui kepedulian kepada sesama untuk bisa membantu orang di sekeliling kita. Berbela rasa pada yang membutuhkan dan banyak wujud nyata lain. Tentunya semua ini dapat dilakukan dengan mudah bila kita sudah mengalami Allah dan menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Bacaan kitab suci pada minggu keempat ini diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-menurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Perikop Maria dan Elisabet ini merupakan kelanjutan perikop sebelumnya, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Maria menerima tugas perutusan ini dari Allah melalui malaikat Gabriel, dan Maria menerimanya dengan penuh iman dan ketaatan. Walau dia juga sadar akan konsekuensi menerima perutusan ini, yaitu mati dirajam sesuai dengan hukum Taurat Musa. Maria tetap menerimanya. Bahkan seperti dikatakan malaikat Gabriel bahwa Elisabet saudaranya sedang mengandung di bulan ke-6 sebagai tanda bahwa Maria akan mengandung. Dengan sukacita, Maria mengunjungi Elisabet di sebuah kota di Ain Karim di Yehuda, di sekitar Yerusalem. Konon kabarnya, karena saya sendiri belum pernah ke sana, ada situs di bekas rumah Elisabet yang dikunjungi Maria. Maria yang tinggal di Nazaret di daerah Galilea langsung ke tempat Elisabet yang lokasinya sangat jauh, mungkin sekitar 150 km. Yang ditempuh Maria dengan berjalan, bahkan dikatakan melalui pegunungan. Yang pasti cukup berat, apalagi saat itu Maria sedang hamil muda. Maria datang mengunjungi Elisabet bukan karena ketidakpercayaannya yang untuk memastikan kebenaran perkataan malaikat. Namun Maria datang justru karena imannya yang sangat percaya
dan dengan penuh belas kasih untuk menolong Elisabet karena mengetahui saudaranya ini sedang mengandung dalam usia tuanya yang tentu saja juga sangat membutuhkan uluran tangan orang untuk membantunya. Jadi di sini Maria datang sebagai bentuk toleransinya untuk membantu, untuk peduli dan berbela rasa yang tentunya akan berbuah sukacita baik bagi Elisabet yang ditolongnya namun juga bagi dirinya sendiri. Nah, saat Maria masuk ke dalam rumah Elisabet dan memberi salam, melonjaklah anak yang dikandung Elisabet. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Allah memberkati Maria yang juga penuh Roh Kudus secara lebih di antara semua wanita. Karena imannya, oleh karena inilah maka orang Katolik mengatakan dalam doa Salam Maria, terpujilah engkau di antara semua wanita. Karena Allah sangat berkenan. Dan saat itu Elisabet mendapatkan nubuat bahwa Maria akan menjadi ibu Tuhanku, Yesus penyelamat dan Mesias. Di sini Elisabet menyadari bahwa dia tidak layak di hadapan ibu Tuhan dengan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, di ayat 43. Dapat dikatakan pula bahwa Elisabet gembira dan kagum kepada Maria serta bersyukur. Elisabet memuji Maria bukan hanya karena Maria mengandung Yesus Sang Mesias, tapi lebih juga karena dia penuh dengan iman dan percaya serta menerima perutusan Allah secara total. Tidak seperti Zakaria suaminya yang mungkin seperti kita semua atau minimal ya seperti saya yang kadang ragu untuk menerima perutusan yang Tuhan berikan. Karena ragu apakah mampu, artinya belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kadang kita semua mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, di sini Elisabet menyadari dengan gembira bahwa Maria memperoleh kehormatan jauh di atas dirinya. Dan tanpa ada iri hati maupun cemburu bahwa anak yang dikandung Maria akan jauh lebih hebat dari anak yang dikandungnya. Karena perselisihan bisa saja terjadi di antara ibu atau orang tua karena merasa anaknya lebih hebat dari anak orang lain. Di sini kita perlu meniru Maria. Bagaimana dengan iman dia menerima perutusannya. Walaupun saat itu dia belum atau tidak mengerti. Namun dia mengatakan pada ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di sini dengan penuh kerendahan hati, Maria menyadari ketidaksetaraannya dengan Allah. Maka dia menerima perutusan dengan tidak mengandalkan diri sendiri. Namun hanya bersandar pada Tuhan, mengandalkan Allah. Karena Maria sadar, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti dikatakan ayat 37. Inilah ciri khas Maria sebagai orang beriman yang perlu kita tiru. Maria menjawab pewahyuan Allah dengan penuh iman. Iman akan kering bila tidak dirayakan. Iman perlu dirayakan dengan melakukan pujian kemuliaan. Disinilah Maria merayakan imannya dengan nyanyian Magnificat yang dikenal juga sebagai Kidung Maria. Bagaimana sikap kita dalam mempersiapkan kehadiran Dia penyelamat kita? Bukankah kita perlu melakukan persiapan yang sama agar layak menyambut Dia Sang Juru Selamat? Bukan dengan pesta pora, tapi merayakannya dengan memperbaiki jalan hidup kita. Juga rasanya inilah kesempatan kita menimbun jalan yang berlembah, meratakan jalan berbukit, dan juga yang berlekuk-lekuk menjadi datar, seperti dikatakan pada Yesaya 40 ayat 4. Sehingga bisa mempersiapkan jalan yang lurus untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yesaya 40 ayat 3. Demikianlah renungan kita hari ini. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di subscribe dan like. Juga tolong di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.